Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ilaha illallah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab. Ya ikhwan, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kita sedang berada di bulan Syawal, yang dimana kata Nabi SAW ada keutamaan yang dimana seorang muslim ketika dia melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi SAW karena kasihan kita, maka dia akan mendapatkan pahala 1 tahun. Harus dimanfaatkan puasa hari di bulan Syawal. Boleh selama ini boleh, yang penting selama bulan Syawal itu kan. Kemudian kalau semoga senantiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kunna Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi kami dahulu, beliau dengan para sahabat ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita kecilnya. Jadi beliau ini dulu masih anak-anak yang mendekati Nabi. Hazaru perkataan dan iman qawla dan jadi beliau ketika dulu masih anak-anak ini beliau belajar iman sebelum belajar iman. Surah Al-Quran dan Quran fasdalna bihi iman. Terus setelah itu kami mempelajari Al-Quran, kita bertambah iman kami kepada Al-Quran. Nah, mungkin sebagai kaum muslimin yang dimana mereka masih sulit untuk mengawali bagaimana belajar ilmu Al-Quran, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini masih apa? Masih sulit. Karena al-iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi namanya iman itu naik akan naik dengan ketaatan. Seperti apa? Seperti bulan kemarin yang kita puasa Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah 10 hari terakhir malam yang berqadar, kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri, lalu dilanjutkan bulan Syawal, kemudian taat kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada orang tersebut dengan mengajari doa. Maka fasda dan iman, maka bertambah iman. Yang berbeda dengan
para sahabat terdahulu dengan orang-orang ada di zaman kita sekarang. Karena apa? Ketika turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka langsung berdoa. Tidak ada yang istilah apa begini apa begitu. Berbeda dengan kita. Ketika kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana menyalahi ada, maka kita bertanya, apalagi hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang harus diterima, karena hadis ini adalah hadis yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang muslim dan muslim, mereka harus beriman kepada Al-Quran. Mereka harus beriman kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita imani adalah seluruh. Tidak boleh sebagian kita beriman, sebagian tidak. Maka ada satu ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Al-Quran baca Al-Quran itu dengan ini berita Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran harus seperti itu. Bahkan sampai Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan yang dimaksud dengan arti itu perlahan itu adalah apa? Tajwid huruf wa ma'na. Dia harus belajar tajwid huruf yang akan kita belajar. Itu tentang fasahah huruf yang akan kita belajar. Itu tentang fasahah tulisan, kefasihan lisan kita tidak. Bagaimana cara membaca huruf yang sesuai dengan tempatnya. Kemudian nanti dibarengi dengan huruf ini sifatnya bagaimana? Seperti itu. Karena tidak mungkin kita hanya mengetahui tentang keluarnya huruf, tapi kita tidak mengetahui tentang sifatnya huruf tersebut. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan huruf-huruf hijaiyah itu hampir sama seperti seorang istri, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki, akhirnya apa? Keluar seorang anak. Di mana anak ini nanti memiliki sifatnya satu sama lain itu pasti akan berbeda. Begitupun dengan huruf-huruf hijaiyah. Walaupun nanti huruf hijaiyah ini satu tempat keluarnya huruf, jadi sama dari bapak dan ibu sama arwah seperti itu. Tapi nanti sifat mereka itu berbeda. Begitu. Nah, apa bedanya nanti akan ada dijelaskan di sifat huruf. Nah, itulah yang dimaksud dengan fasahah lisan. Jadi ketika nanti kita baca Al-Quran itu, kita akan memperhatikan huruf dan sifat. Tidak asal sembarang keluar dari mulut kita. Itulah keistimewaan Al-Quran. Allah jaga sampai hari kiamat. Allah jaga dengan apa? Dengan mushaf Al-Quran. Allah jaga dengan lisan orang yang belajar langsung kepada dari jalur ke jalur. Misalkan kalau ahli waris, ini hakimnya, bapaknya, ini siapa itu jalur Al-Quran itu seperti itu sampai kepada siapa? Mereka Jibril ada di sini. Makanya tidak cukup orang hanya modal Al-Quran, apalagi sekarang zamannya mendengarkan Quran atau namanya, lalu setelah itu kita ikuti, kemudian kita menjadi orang yang bisa itu sama. Karena belajar Al-Quran itu tidak bisa dengan orang ini. Bisa. Makanya ayat itu dari Allah Taala. Beliau mengatakan wala tu'budu tajwid haqqan lazim. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Orang yang mau belajar Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Wajib itu ada dua, ada fardu kifayah sama fardu ain. Kalau fardu kifayah, salah satu kalau tidak ada yang mengerjakan di sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban tersebut berdosa. Seperti sholat jenazah
itu termasuk fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang tidak mensolati ya, di kampungnya, maka kaum muslimin yang lainnya dia tidak pernah berdosa. Ini namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, maka itu wajib setiap individu muslim dan muslim, baik yang kecil, dewasa, orang tua maupun yang sudah lanjut muslim. Semua yang wajib untuk untuk melaksanakan. Seperti apa? Menuntut ilmu ini termasuk wajib. Apalagi tentang kita harus mengenal siapa Allah kita. Itu wajib. Ini pembahasan tentang akidah. Ya. Seperti tata cara ibadah yang benar seperti apa. Jadi harus diawali dengan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid ini hukumnya wajib. Man lam yusahhihil Quran atimu. Jadi barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka dia akan apa? Berdosa. Di sini adalah orang yang sudah belajar. Ketika dia sudah tahu hukumnya, keluar dari mana, bagaimana, ya, maka ini bisa jatuh ke dalam apa? Dosa kalau sengaja. Ya, seperti itu. Berbeda dengan tidak sengaja. Kemudian di atas hukumnya kita muanzal. Karena dengan tajwidnya Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid. Tapi di zaman dahulu itu ada yang namanya belajar tajwid. Seperti itu. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam belajar dengan malaikat Jibril, yang itu tidak dengan membahas tajwid terlebih dahulu. Karena beda kualitas keilmuannya sangat jauh berbeda. Ya. Kalau kita ya harus belajar dengan apa? Tajwid. Ya, itu. Kalau kita ya harus belajar dengan tajwid. Jangan ikut-ikut atau putus para sahabat itu belajar tajwid. Saya belajar tajwid. Ya, betul. Walaupun lagi menjadi nawasah. Maka dengan demikian itu Al-Quran itu sampai kepada Al-Quran sampai kepada kita itu juga. Maka di sini sebutkan berdasarkan dalil di atas itu keterangan di atas. Maka hendaknya kaum muslimin memperhatikan semaksimal mungkin di buku di halaman pertama sebelum tradisi. Mengupayakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri mereka dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat penting dipelajari oleh kaum muslimin dan cara yang terbaik yaitu dengan berguru kepada seorang yang anak. Kita harus berguru kan? Orang yang ahli itu akan terlihat ketika kita sudah mengenal. Kalau kita belum mengerti, kita akan tahu guru itu ahli. Dalam urusan dunia pun kita seperti itu. Dalam urusan dunia kita seperti itu. Kita ambil rumah, untuk membangun rumah. Kalau kita tidak ahli. Akhirnya apa? Dipakai nggak? Tidak. Saya akan mengambil rumah itu. Jadi ini kita belajar itu Al-Quran. Dimana Al-Quran ini adalah sebagai bentuk dari manusia. Maka harus lebih teliti dalam mencari seorang guru. Nah, kalau kita sudah mendapatkan guru yang ahli, maka ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang langsung belajar dengan malaikat Jibril yang belajar oleh malaikat Jibril manusia. Pertanyaan saya, Allah sekiranya bagaimana meminta kepada Allah untuk belajar dengan malaikat selain malaikat Jibril? Kira-kira kabulnya Nabi SAW minta sama Allah untuk mencarikan malaikat yang lain selain malaikat Jibril. Kemudian, ya, masa dia
Nabi Muhammad ini adalah pilihan Allah yang terbaik, pilihan manusia pilihan yang Allah pilih sebagai Nabi dan Rasul. Pertanyaannya ini kalau mungkin tidak di bawah pilihan, pasangan dikabul. Kalau misalkan Nabi Rasul kita ya Allah tolong mengutus malaikat di sana malaikat Israel, ya, untuk apa? Untuk mengajarkan saya pasti itu. Tapi Allah menspesialkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan iman. Inilah pentingnya kita harus selektif dalam memilih seorang guru. Apalagi di zaman yang penuh dengan syubhat, yang di zaman yang penuh dengan urusan, ya, seperti itu. Itu untuk cara kita mempelajari kita. Kemudian yang kedua adalah rasa syukur. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina, di Venezuela, di Gaza, dan di lain, mereka untuk ibadah tidak bisa. Untuk makan saja, mandi saja, belum tentu bisa seperti kita. Oleh karena itu, cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan perbuatan, tidak hanya dengan lisan. Kalau lisan kita mengucapkan kalimat hamd. Kalau dengan perbuatan maka kita gunakan dengan apa? Dengan gerak. Karena kita bersyukur bisa menuntut ilmu dengan saudara kita pengen sholat 5 waktu saja sudah hati sudah kosong. Jangan pernah Buddha, jangan pernah rokok. Tapi beda ketika orang tersebut sudah dididik keimanannya, maka dia tidak akan takut mati. Kenapa? Karena sudah ada. Begitu. Berjihad yang kita di zaman sekarang ini adalah jihad dengan ilmu. Berjihad dengan ilmu. Kita sekarang tidak berjihad dengan lisan, tidak bisa. Dengan pedang, dengan senjata yang ada di zaman sekarang tidak bisa. Tapi jihad yang paling utama sekarang adalah dengan jihad syar'i. Kita melawan hawa nafsu, ya, yang selalu mengajak kepada keburukan hawa nafsu. Dalam Allah itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf, yaitu jiwa yang selalu mengingatkan kepada yang hal-hal itu. Maka cara melawannya adalah dengan ini. Maka jangan pernah tinggalkan majlis ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada 3 tahapan dalam membaca Al-Quran. Ada 3 tahapan di dalam membaca Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah fasohatul huruf atau fasohatul lisan. Itu berkaitan dengan fasohatul lisan, yaitu kefasihan dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wajibun alaihi wajib bagi mereka, yaitu para qurra, yaitu orang yang ingin membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran maka hendaklah qabla syuruhi awwalan an ya'lamu makharijal hurufi wasif. Hendaklah terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf. Ini pesan dari Al-Imam Ibnu Jazari. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang ahli di dalam bidang ilmu Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengambil bacaan kepada seorang guru, kalau ada di dalam sanadnya
Terdapat nama Al-Imam Ibnu Jazari berarti sanad yang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Al-Quran itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia belajar dari guru ke guru sampai ke atas. Siapa yang paling atas? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawahnya Allah siapa? Malaikat Jibril. Kemudian di bawahnya malaikat Jibril ada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat. Seperti itu. Lihat di dunia apa sih tujuannya kita belajar makhluk huruf atau sifat huruf atau yang kita kenal adalah tasawuf tulisan. Agar kita bisa melafalkan bahasa yang paling fasih. Kita kalau misalnya belajar ilmu Al-Quran, ya, kalau pengen fasih bacaannya, ya, maka kita harus perbaiki dulu kejadiannya. Begitu. Ya, nanti sifatnya apa dan lain sebagainya. Nah, apa saja fasohatul huruf? Apa saja poin-poin tentang fasohatul huruf? Yang pertama adalah mengenal huruf hijaiyah. Nah, kita harus mengenal huruf hijaiyah. Siapa di antara kita, seumpamanya, mohon maaf, yang belum mengenal huruf hijaiyah dari mulai alif sampai dengan huruf. Ini jawabannya ada di diri Bapak masing-masing. Kalau belum mengenal, maka silakan dilihat di buku ini. Ya, itu ada di awal-awal. Kalau belum mengenal, maka silakan dilihat di buku ini. Ya, itu ada di awal-awal tentang huruf jadi ijazah. Ya, seperti itu. Jadi dilihat tadi, tapi jangan baca dengan alif, bangka, jim, angko. Lihat bahasa saja ko dan ro dan seterusnya sampai huruf kali. Tapi ketika kita sudah berjalan jauh, maka ada tahap yang kedua adalah mengucapkan harokat asli, harokat yang asli dan cara mengucapkannya secara sempurna. Jadi cara mengucapkan huruf hijaiyah yang sempurna itu ada tiga. Sebagaimana huruf hijaiyah itu harokatnya hanya ada di di bawah fathah, dhamma dan kasrah. Nah, ini sudah pernah saya bahas ketika pertama kali kita belajar. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Beliau mengatakan wa kullu al-ummi falan yatim illa bi qawli syar'i. Jadi setiap huruf yang berharokat dhamma itu tidak akan sempurna pengucapannya kecuali harus dimonyokkan huruf ini. Jadi huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya, kalau harokatnya dhamma harus monyok. Harus satu suara, tapi kalau ketika harokatnya dhamma tidak dimonyokkan, tidak akan sempurna pengucapan huruf hijaiyah. Bisa dilihat a'udzu billahi ya, kayak ada yang pernah begitu. Makanya ini yang harus diperhatikan ketika ngomong belajar untuk ngomong. Nah, kalau sudah bisa, ini biasanya rahang itu betul. Itu saya pernah melakukan juga dulu awal-awal. Dan kalau sudah terbiasa, bahasanya kalau kita misalkan orang dan pemanasan dulu, apa yang terjadi? Tapi kalau ini baru pertama kali dicoba langsung, disilakan. Dalam yang perang itu bukan perang seperti ini, kalau ada ini kayak ngobrol gitu kan, harus kemudian turun renangnya, terbuka mulutnya, mulut itu orang. Ada biasanya. Tapi kalau sudah biasa lari, maka kan bisa. Kalau misalnya olahraga, awal-awal mungkin biasa. Tapi kalau sudah biasa, enak. Tapi itu nih, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kasrah. Wadul kita binti. Jadi setiap huruf saja yang berharap sampai
itu tidak sempurna pengucapan yang tingkat kasar kecuali dengan ikhtiqah. Itu a'udzu billahi ya. A'udzu billahi harus dibuka. Jadi harus jelas ya, karena kalau jalan kalau bahasa Sunda kayak makan itu ya, itulah yang dimaksud dengan mengucapkan harokat asliya dalam apa? Dengan mengucapkan harokat asliya dalam apa? Huruf ijaz. Kemudian yang ketiga, fasohatul huruf atau fasohatul lisan itu, yang ketiga adalah mengatur makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf. Kita harus tahu. Ya. Jadi nanti ketika Bapak baca Al-Quran, kamu ingin hurufnya keluarnya di mana? Pertama, di tengah. Jangan sampai kita sudah membahas makhrajul huruf, tapi tidak terapi ketika baca Al-Quran. Ini mana? Kita ngaji bertahun-tahun. Mau sehebat apapun guru, tapi kalau dalam jiwa kita, dalam hati kita, tidak ada keinginan untuk terus mengulang-ulang makhrajul huruf dan terus melatihnya, maka tidak akan ada perubahan. Jadi itu. Maka kuncinya adalah latihan terus, supaya kita menjadi orang yang profesional dalam bahasa Al-Quran. Bagaimana kita bekerja harus profesional, harus totalitas. Apalagi ini untuk Allah. Baik, kemudian yang keempat adalah apa? Yaitu sifat huruf. Ini nanti sifat huruf. Ini nanti akan kita pelajari apa itu yang dimaksud dengan sifat huruf. Contoh sifat huruf ini salah satunya seperti huruf sin ketika baca bismillah. Jadi beda antara orang baca Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca Alhamdulillahirrahmanirrahim beda dengan orang yang baca ini Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alnya itu tidak diambil. Ya, tidak diambil. Seperti itu. Maka ini nanti akan kita bahas di di sifat dulu. Kemudian yang kelima adalah tarkib dan tarkib. Itu huruf yang tebal dan tipis itu apa saja? Ya. Huruf yang tebal dan tipis itu seperti apa saja? Nanti yang kita itu yang pertama adalah fasahatul huruf. Kemudian yang kedua, hubungan satu huruf dengan huruf yang lainnya sehingga menimbulkan hukum tajwid. Nah, ini berarti nanti tentang hukum tajwid kayak hukum idhar, ya, hukum ikhfa. Kemudian hukum atau ini ya, atau matahari disukun dan seterusnya itu akan ada pada poin yang kedua, itu tahapan dalam bacaan Al-Quran. Di banyak tuh ya, tahapan yang harus kita
lewati. Ya, makanya ini harus butuh konsisten. Ya, kalau misalkan tertinggal saja, nah ini bahaya, ya, bahaya. Oke. Jadi kalau kita tertinggal, ya mungkin nanti solusinya adalah bertanya kepada rekan kajian yang hadir. Oke. Kemudian yang ketiga adalah waqaf dan ibtidah. Waqaf dan ibtidah itu berhenti dan memulai bacaan pada suatu lafaz al-Qur'an. Ini ketika praktek tentunya seperti kemarin, ya, saudara-saudara kita yang yang ikutan program, ya, baca Al-Quran, baca Juz, ya, itu kelihatan, ya, kelihatan berhentinya seenaknya, mulai bacaan seenaknya, gitu kan? Karena mungkin nggak tahu, gitu kan, dari sisi bahasa Arabnya ini maknanya bagaimana dan seperti apa, ya, seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Baik, kita masuk ke buku ini. Sebenarnya ada buku khusus tentang kosakata tulisan. Untuk ini langsung langsung poin-poinnya dan contohnya yang ada di dalam Al-Quran itu nggak ada kalau di sini, Pak. Paling cuma praktek bacanya saja. Ya, nanti prakteknya dengan halaman 44. Ya, nanti ada buku khusus untuk kosakata tulisan. Kosakata tulisan. Baik, kita masuk ke halaman 18. Makhraj huruf. Ini makhraj ini berasal dari bahasa Arab, artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi makhraj ini adalah bilangan yang lebih dari 2. Di dalam bahasa Arab namanya jamak. Makanya di sini makhraj adalah jamak dari kata makhraj. Ini jangan pusing dan sering, Pak. Ini karena ini istilah dalam bahasa Arab. Jadi kalau makhraj itu cuma satu. Tapi kalau ini hurufnya itu cuma satu. Makanya diistilahkan dengan makhraj. Makhraj itu lebih dari 2. Makanya ada dari alif sampai ya itu ada sekitar 29 atau 30 huruf jadi makanya menggunakan makhraj bukan makhraj huruf. Yang di dalam itu bahasa Inggris. Artinya apa? Itu tempat keluarnya itu. Di mana suara itu akan berhenti pada tempat tersebut. Sehingga dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, kita akan membedakan antara huruf za dengan jim. Mungkin sama antara huruf za dengan huruf jim. Ida dulu dan jim pada adalah za. Tertulis, itu salah satu contoh yang selalu tertukar antara yang selalu sama atau salahnya antara satu huruf dan huruf yang lain pada itu makhrajnya ada tempat keluarnya saja huruf yang beda yang tidak sama tapi menggunakan posisi. Itulah fungsi yang kita belajar waktu itu. Nah, maka dari ini maka di tempat keluarnya huruf bacaan huruf tersebut dengan salah satu dari 2 cara berikut, yaitu dengan tasydid atau dengan sukun. Nah, maka 2 kondisi ini nanti ketika kita sudah belajar sifat huruf ini lebih nampak ketika sukun dan tasydid. Contoh di sini huruf hamzah. Ya, pada huruf sebelumnya atau menambahkan huruf tasydid, menambahkan tanda tasydid. Ada huruf hamzah. Maka di sini ada contoh. Ketika tasydid abba, maka ba ini ketika kita tasydid atau kita sebut maka dia akan terlihat bahwasanya ba itu keluar dari kedua minggu. Kalau kita baca abba di mana keluarnya? Kedua bibir abba. Ya. Kemudian
kedua itu. Tapi ya di rapot ini up, nah itu sama biasa up, seperti itu ya. Nah itu huruf dua. Kemudian yang kedua, ketika di huruf dua, ya, maka kita akan mendapati sebuah huruf ini keluar dari ujung lidah menempel pada bagian gusi atas. Nah ini nanti kita harus mengenal lidah ini, ya, akan menentukan. Harus tahu nanti akal lidah, ya, kemudian tepi lidah, ujung tepi lidah, punggung lidah, kita akan ada istilah-istilah seperti itu. Ya, akan ada istilah seperti itu. Dan nanti gigi bagian mana, ya, lidah gigi menyentuh ke mana, ya, seperti itu. Nah, seperti di sini, ujung lidah nempel ke bagian gusi atas. Oh, gusi itu paling kanan. Oh, ini lidah di mana? Nah, kalau biasa kan susah. Ya, masih awal masih tahu seperti itu. Nanti kita akan berfokus. Oh, lidah ini. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf nur, coba sambil dirasakan, jangan cuma sekedar di apa yang diucapkan, kita coba ujung lidah benar nggak nempel ke bagian gusi atas. Iya, selengkap mas, betul. Ya, jadi kalau selengkap ada juga susah. Ya, tapi ketika kita mau ucap itu nempel dulu mas. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rasa ya? Dia nyentuhnya ke gusi bagian atas. Ya, ini salah satu contoh ketika kita membedakan bahwasanya huruf ini keluar dari. Baik. Di sini kita akan membahas 5 bagian, ya, tentang makhrajul huruf, pembagian huruf ada secara umum, bukan secara terperinci. Adapun secara terperinci itu sampai ada beberapa pendapat yang mengatakan 29, 24 dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan mengambil pendapat yang dibawa oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab Al-Jazariyah. Beliau mengatakan makhrajul huruf bisa berkata asyar ada dari tahu al-ikhbar. Jadi huruf hijaiyah itu secara terperinci itu ada 17. Akhirnya saya saya rincikan, ya, bagaimana cara menghitung kok bisa ada 17 padahal secara umum ada di ya, seperti itu. Baik. Yang pertama adalah jauh, al-jauh. Apa itu al-jauh? Al-jauh itu adalah rongga mulut, bagian rongga, ya, dan juga rongga tenggorok. Al-jauh ini merupakan tempat keluarnya huruf-huruf lain. Huruf-huruf lain itu ada berapa? Ada 3 bahasanya. Alif, ya, ada 2. Yang belum tahu silakan ditulis. Alif, ya, ada 2. Oh, itu adalah huruf-huruf. Pertanyaan yang kedua, alif mate atau mati itu apa? Apa yang panjang? Huruf yang panjang atau apa yang panjang? Bacaan panjang. Jadi kalau nanti ketemu huruf maka kita harus baca dengan bacaan yang panjang. Huruf di bagian mana? Kita lihat di bagian A, B, dan C. Alif adalah huruf yang pertama. Kalau dia didahului dengan harokat fathah, maka dia harus dibaca panjang. Kemudian yang kedua, kalau ada wawu sukun, nah ini siapa yang suka tukar-tukar terus dibaca panjang, ya, nanti kalau praktek ini rumusnya.
harus dimatangkan. Ada wawu sukun didahului dengan harokat dhamma, maka harus panjang. Kemudian yang ketiga adalah yang sukun yang didahului dengan harokat kasroh, ini juga dibaca panjang. Berapa panjangnya ini? 2. Contoh, kalau misalkan saya kasih satu huruf, berarti kan rumusnya seperti ini. Ini alif, sebelumnya harokat fathah. Jadi ada wawu sukun, ya, sebelumnya harokat dhamma. Ingat Pak, tanda sukun itu bukan dengan bulatan. Nah, ini ketika talaki kemarin ya walau itu ada huruf seperti ini. Ini terkhusus di di Quran Madinah, yang cetakan Madinah. Nah ini ulaika. Itu hurufnya itu juga dibaca panjang. Padahal itu tidak boleh dibaca panjang. Kenapa? Karena bulatan ini bukan tanda sukun. Jadi istilahnya bulatan ini bukan tanda sukun. Jadi istilahnya apa? Kita dianggap itu aja. Jangan dianggap. Tanda sukun itu seperti ini, huruf C itu. Nah itu tanda sukun. Nah lalu kalau ada tanda itu, tapi kalau di Quran Madinah ada yang nggak pakai tanda sukun. Ada yang nggak pakai tanda sukun, dan itu pun harus dibaca. Selama tidak ada bulatan ini, maka jangan dibaca. Kalau ada tanda bulatan ini, jangan dibaca panjang. Kalau tidak ada, maka dibaca panjang. Itu rumusnya kalau kita menggunakan mushaf Madinah. Tapi kalau ini dipakai mushaf Indonesia ini bukan panjang. Rumusnya masih dibaca panjang. Karena ada yang harokat. Kalau tadi di mushaf Madinah, kalau nggak ada harokat, maka dianggap dia panjang. Bapak bisa begini doang. Panjang aja. Jika ada yang baca pulang itu, umumnya baca panjang. Ini salah satu contohnya. Begitu. Tapi kalau di Quran Indonesia, ini pasti seperti itu. Otomatis kita akan bacanya apa? Seharusnya. Gitu. Nah, buku ini mempelajari tata cara baca mushaf tadi. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang sukun. Yang sukun, yang sebelumnya pas. Nah, kalau misalkan saya tulis umpamanya panjang apa ya? Panjang, ya. Banyak, gitu ya. Seperti di sini ada juga contoh yang di kalimat apa? Di situ ya tidak ada tanda sukun, ya. Tapi tetap kita harus baca panjang di buku yang kita baca. Ya, di sini ada tanda seperti ini. Kenapa? Karena dia nanti akan bersambung dengan hamzah. Ya, di sini nggak saya tulis. Kenapa? Karena dia tidak bersambung dengan hamzah. Maka otomatis ininya hilang. Nah, kalau ada tanda seperti ini, Pak, maka panjangnya harus lebih dari 2. Nuhiha ilaih. Panjang itu lebih dari 2. Tapi kalau di sini nggak saya tulis, maka cukup 2 halaman. Nuhiha. Jadi kalau kita mau bermain kalimat seperti itu, jangan panjangnya lebih dari 2 halaman. Itu sering saya jumpai ketika ada hukum majalis munfasil, ini namanya hukum majalis munfasil. Contoh misalnya saya baca dari tilka min amba'il ghaibi nuhiha, atau seperti di situ. Tapi akhir-akhir itu sama. Ya. Jadi kalau mau cukup 2 halaman. Karena syaratnya harus ketemu sama hamzah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaih. Panjangnya lebih dari 2 halaman. Ya. Oke. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Jadi ada satu. Nanti al-hal ada 3. Nah, ini kan ada 17. Oke, kita buktikan dulu ya. Al-hal itu ada di 3 tambah 1. Alisan ini yang paling banyak Pak di halaman 20. Alisan, lidah yang paling seru ya. Makanya ada karesnya ya. Harus itu kemana lidah itu. Ini ada 10 ya. Ada 10 tepat. Jadi sudah 14. Dinamakan hadis dapat 14. Dinamakan dengan asyafatan, yaitu kedua bibir di halaman 22. Itu ada 2 tempat. Di 14 tambah 2 adalah 16. Yang terakhir adalah al-khaisu, al-hidu, suara-suara yang keluar dari hidung hanya nur dan mim. Nah, selain itu tidak boleh keluar dari hidung. Hidung, berarti itu semua. Al-Rahim, hanya ke hidung, padahal keluar dari tangan ke bawah, berarti keluar. Nah, gitu. Ya, cara koreksinya dengan apa? Duduk. Dan itu adalah saya sendiri mengalami. Semua huruf hijaiyah hampir keluar dari hidung. Ya, seperti itu. Akhirnya apa? Saya tanya sama guru saya, siapa oleh antum yang bisa direkomendasikan saya bisa belajar? Saya kira kalau belajar sama muridnya Ustaz saya di satu pondok gitu kan, saya minta jangan tambahan. Begitu loh, kita harus kreatif. Kalau pengen bisa kita jadi apa? Kreatif. Tidak hanya belajar di kelas saja. Begitu. Masa saya tidak mau ketinggalan, saya pengen bisa. Masa saya sudah jauh-jauh dari Subang ke Bogor, tapi pulang tidak membawa hasil. Akhirnya saya berinisiatif untuk belajar sama. Hampir teman-teman saya juga kayak gitu. Dari nol, mereka nggak bisa bahasa Arab, tapi mereka belajar dengan kakak kelas. Akhirnya lebih unggul daripada teman-teman yang dulunya pernah dari pondok. Karena ibu yang saya ini adalah lulusan yang SMA sederajat. Begitu dia, makanya ada yang dari nol bisa bahasa Arab, tapi ketika sudah masuk, banyak yang kayak 1, 2, 3. Yang dari pondoknya jadi total semua masih ada 17, yaitu perincian secara berperinci dalam pembagian nomor itu. Nanti kita lanjutkan di kalau habis bisa mau bisa mau kan ya itu biasanya kalau saya tidak sudah lama tapi dalam kurang ya ini ada praktek di sana. Baik, saya di sini bukan program semangat publik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga saya kesal dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang dimana pembelajarannya
Minggu sekali, ya saya tambah. Ketika mereka tidak tahu, bila selesai sholat isyanya tidak mengandalkan, seperti itu. Jadi biar enak. Baik, kalau seumpamanya ada yang bertanya kepada kita, buat apa kita belajar tadi? Kemudian kita menjawab, kita belajar tajwid untuk memperbaiki bacaan tersebut. Maka saya katakan tidak cukup sampai di sana. Jadi kita belajar tajwid bukan hanya memperbaiki bacaan Al-Quran seseorang. Saya juga di sini belajar untuk diri saya dan juga mengajarkan kepada Bapak bukan hanya untuk memperbaiki bacaan saya. Namun dengan kita belajar di tajwid ini adalah tujuannya seorang hamba agar bisa memperbaiki hubungannya dengan Rabbnya. Jadi belajar tajwid juga di sini adalah seorang hamba bisa memperbaiki hubungannya dengan Rabbnya. Kenapa? Karena kita sekarang belajar di mana Allah. Kita belajar kalau ucapannya Allah. Kita kalau misalkan Allah takdirkan kita berada di suatu suku orang lain, suku Sunda atau suku Jawa, maka pertanyaannya kita tidak mungkin ketika kita berada di suku Jawa dan Sunda, maka kita menjadi orang yang sukunya itu berpantang. Kita orang Sunda datang ke orang Jawa, kita bawa kepada istiadat kita yang sebagai orang Sunda ke Jawa, atau orang yang dari kota umpamanya dari Betawi datang ke Sunda, bahasanya dengan bahasa Betawi, kayaknya semua ada apa bisa. Nah begitu dengan apa? Dengan firman Allah, dengan Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Makanya belajar itu tidak hanya sebatas memperbaiki bacaan Al-Quran seseorang, dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia memperbaiki bacaannya, maka semakin dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran sangat sulit. Baik, kita lanjutkan sekarang masuk kepada pembahasan Al-Halq, yaitu tenggorokan. Ada berapa tempat? Ada 3. Tenggorokan bagian bawah, tengah, dan atas. Istilah bawah, tengah, atas adalah suatu istilah yang mungkin mudah kita ucapkan. Tapi ketika kita mengucapkan hurufnya ini yang menjadi problem. Mungkin problemnya adalah karena kita dulu ketika belajar hanya sebatas belajar saja, atau misalkan alif jabar fathah gimana bacanya a adalah alif jabar i jadi gimana jabar kasar seperti itu. Jadi belajar seperti itu, dan itu apa namanya? Ada juga ibu-ibu belajar yang dulunya seperti itu. Kemudian dia belajar dengan seorang ustaz. Yang orang katanya ustaz ini belajar dengan orang Madinah, dengan orang Madinah. Ketika diajarkan kepada ibu-ibu yang mungkin sudah lanjut usia, sekitar 60 tahun. Kemudian di situ juga ada yang ibu-ibu masih muda, sekitar 30 atau 40 tahunan begitu. Akhirnya apa? Ibu ini mengeluh. Saya sudah 2 tahun berjalan, tapi itu hati mau biasa. Lihat, sehebat apapun seorang guru, dia berguru kepada gurunya, tapi belum tentu bisa mengajarkan kepada orang yang ingin belajar ilmu. Mudah-mudahan
penjelasan saya bisa dipahami dari mulai pembahasan awal sampai sekarang kita masuk di buku ini. Kira-kira dipahami kan? Oh ya, seperti itu. Jadi saya tidak mau saya mengajarkan tapi belum paham. Kalau tanyakan saja ya, dari sisi mana belum pahamnya, kemudian dari sisi sulit di urusan ini ya, jadi kita aktif ya, dengan suka, karena saya senang kalau Bapak melihat bisa juga saya senang, tapi kalau apa yang saya ajarkan Bapak nggak bisa, saya sedih ya, saya sedih. Jadi kesedihan itu bukan berarti untuk merasa bahwa saya menjadi orang yang bisa mengajarkan orang ini, minimal bermanfaat untuk diri kita. Baik, di sini kita bahas tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah itu ada hamzah dan ha. Ya, ada hamzah dan ha. Nah, ingat ketika ada hamzah dan ha. Nah, ingat ketika pengucapan huruf-huruf hijaiyah ini tadi yang sebagaimana sudah saya katakan, tampak ketika dia suku dan tasydid. Huruf H ini dikatakan oleh buku Imam Busiri Rahimahullah. Huruf H ini keluar dari imma yang disebut, keluar dari tenggorokan bagian bawah yang dimana tempat keluarnya itu ya. Dulu kita obsesi H itu haknya besar. Ya. Akhirnya ketika mengucapkan huruf A nggak biasa, nggak tapi kan terus ketika kita baca bacanya ini hak besar. Kalau sudah besar berarti otomatis haknya menjadi seperti itu. Nah, sebagaimana tadi yang sudah saya paparkan poinnya, ya, bahwasanya tidak tahu dalam membaca Al-Quran yang pertama masalah tulisan, dan di poin masalah tulisan yang terakhir itu ada yang namanya tebal dan tipis. Ya, apa saja yang huruf yang tebal dan huruf yang tipis itu sedikit, huruf yang tebal itu sedikit, tapi suka ke bawah huruf yang tipis seperti itu. Maka huruf H itu dekat dengan dada, bukan sebuah tidak. Ibu, ibu. Jadi apa? Bukan ibu, itu nggak usulnya. Kalau ada
setelah hamzah sukun harus ada seperti apa? Yang yang membedakan ini hamzah sukun atau tidak. Tapi kalau kita baca ada ketika kita mempraktekkan I U A, ini dengan A. Tapi ketika ya, itu A I U U. Ya, coba kita buka di halaman 44. Halaman 40. Saya dulu baca nanti kalau ini. Ingat tadi maksudnya bagian bawah ada hamzah dan ta. Berarti nanti awal di halaman 44 dan di halaman 45 ya. Seperti itu. Yang bukan kalau fathah ibu nggak boleh. I U A. Kalau tutup hidungnya, otomatis susah nafasnya. Kemudian katakan
baris lagi. Aku lagi saya bisa Pak. Rasa di sini ya. Kalau saya berada di hanya lepas saja tuh. Lepas saja memang berarti dia di situ buangnya yang lepas saja. Bukan orang yang akhirnya diberikan jadi harus sempurna itu sempurna sifat dulu berarti nanti huruf A itu sifat dulu adalah alif bukan hanifah dan minal muhni madihan kemudian untuk tadi yang bacaan panjang huruf 4 itu dari al-jar menjauh. Dari sini kalau ada pertanyaan, maaf kalau cukup.
berharap berfaedah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita yang bisa membaca. Sampai di sini cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.